mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon, Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Kenapa kita sering gagal nahan diri? Pernah nggak sih kamu bilang mau buka api sebentar, tiba-tiba udah 1 jam aja? Dalam psikologi sosial, ini disebut kontrol diri atau self-control. Kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur pikiran, emosi, dan perilakunya untuk tujuan jangka panjang. Mau diet, tapi nggak bisa nahan lapar. Mau belajar, tapi malah lanjut scroll TikTok. Makasih ya, cepat sadar. Mau hemat, tapi malah check out. Kenapa ini sering terjadi? Karena menurut penelitian dalam psikologi sosial, kontrol diri seperti energi mental. Kalau kita terlalu lelah, stres, atau banyak godaan, kemampuan mengontrol diri bisa menurun. Makanya, orang yang berhasil biasanya bukan orang yang paling kuat menahan diri, tapi yang mengatur lingkungannya supaya godaannya lebih sedikit. Jadi sebenarnya masalahnya bukan karena kamu malas. Mungkin kamu cuma butuh strategi kontrol diri yang lebih baik. Ada beberapa teori kontrol diri dalam psikologi sosial. Yang pertama, model kekuatan kontrol diri atau Straight Model of Self-Control. Teori ini dikembangkan oleh Roy Baumeister dan merupakan teori yang paling dominan. Dalam teori ini dinyatakan ego depletion atau penyusutan ego. Yang dimaksud, kontrol diri dianggap seperti otot atau baterai. Setiap kali kita menggunakan kontrol diri, misalnya menahan amarah atau fokus belajar, sumber daya mental kita akan terkuras. Nah, keterbatasan sumber daya, jika sumber daya ini habis, kita akan mengalami kesulitan untuk mengontrol diri pada tugas berikutnya. Itulah sebabnya orang lebih mudah marah atau tergoda makan sembarangan saat mereka sedang lelah secara mental. Teori yang kedua yaitu penundaan kepuasan atau delayed gratification. Teori ini dipopulerkan melalui The Marshmallow Test oleh Walter Mischel. Inti teori ini, kemampuan untuk menunda imbalan kecil sekarang demi mendapatkan imbalan yang lebih besar di masa depan. Sistem panas versus sistem dingin, contohnya. Sistem panas itu emosional, impulsif, dan menginginkan kepuasan segera. Sedangkan sistem dingin itu seperti kognitif, strategis, dan mampu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Teori yang ketiga yaitu teori kontrol diri dari Gottfriedson dan Hirschi. Meskipun sering digunakan dalam kriminologi, teori ini berakar pada psikologi sosial. Mereka berpendapat bahwa individu dengan kontrol diri rendah cenderung mencari kepuasan instan, menyukai aktivitas yang berisiko dan kurang memiliki empati atau kesabaran. Nah, menurut teori psikologis, kontrol diri sering dijelaskan melalui konsep sistem pengendalian eksekutif dalam otak, yang melibatkan peraturan, pengalihan perhatian, dan pengambilan keputusan. Teori ini menekankan pentingnya fungsi eksekutif otak dalam memodelisasi respon impulsif dan mengarahkan perilaku yang lebih adaptif. Sementara itu, dari perspektif sosial, kontrol diri dipahami melalui pengaruh norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur perilaku individu dalam konteks masyarakat. Nah, faktor-faktor seperti norma sosial, ekspektasi sosial, dan tekanan kelompok dapat mempengaruhi tingkat kontrol diri seseorang. Selain itu, teori motivasi mengajukan bahwa kontrol diri ini dipengaruhi oleh motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri ataupun ekstrinsik, motivasi dari luar individu dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi intrinsik yang muncul dari kebutuhan internal dan kepuasan diri dapat memperkuat kontrol diri seseorang dalam mengatasi godaan dan mencapai tujuan yang lebih besar.
Nah, adapun dari aspek neurobiologis, ini juga menjadi fokus dalam menjelaskan kontrol diri dengan penelitian yang menyoroti peran sistem saraf seperti neurotransmitter dan struktur otak dalam mengatur impuls dan juga perilaku. Misalnya, penelitian tentang fungsi prefrontal cortex dan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin telah menunjukkan keterkaitannya dengan kontrol diri. Selain itu, teori perkembangan menyoroti bahwa kontrol diri berkembang seiring dengan bertambahnya usia dan juga pengalaman, dengan kemampuan kontrol diri yang meningkat seiring dengan pertumbuhan individu dan pematangan sistem kognitif dan emosionalnya. Nah, lalu bagaimana cara meningkatkan kontrol diri kita? Terdapat beberapa strategi dan teknik yang dapat membantu individu meningkatkan kontrol diri. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri, yaitu dengan memantau dan mengenali emosi, pikiran, dan perilaku yang muncul dalam situasi tertentu. Dengan meningkatkan kesadaran diri ini, seseorang dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi untuk kehilangan kontrol diri dan mengambil langkah yang sesuai untuk mengatasinya. Selanjutnya, teknik meditasi dan relaksasi. Meditasi dan relaksasi ini sudah terbukti efektif dalam menenangkan pikiran dan juga mengurangi stres, sehingga membantu individu untuk bisa mengendalikan impuls dan emosi negatifnya. Selanjutnya, yang terpenting adalah penggunaan teknik manajemen waktu yang efektif. Hal ini menciptakan jadwal yang terstruktur dan juga memprioritaskan tugas-tugas yang penting yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus kita, sehingga kita dapat lebih mudah untuk tetap tenang dan terkendali dalam situasi yang menantang. Selain itu, berlatih kemampuan komunikasi yang efektif juga dapat membantu dalam mengelola konflik dan situasi sosial yang memicu emosi-emosi negatif, sehingga ini dapat memperkuat kontrol diri seseorang dan merespon dengan bijak dan juga rasional. Lalu yang terakhir adalah praktik refleksi dan pembelajaran diri dari pengalaman. Jadi, dengan mengkaji pengalaman yang dapat melibatkan hilangnya kontrol diri ini, individu dapat mengidentifikasi pola perilaku dan faktor pemicu yang perlu diperhatikan. Nah, dari situ mereka dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan yang serupa di masa yang akan datang nanti. Nah, kesimpulannya, kontrol diri ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengendalikan emosi, impuls, dan perilaku mereka dalam berbagai situasi. Kontrol diri ini melibatkan kesadaran diri kita yang tinggi, kemampuan untuk menahan diri dari tindakan-tindakan impulsif, serta kemampuan untuk mengelola stres dan tekanan secara efektif. Jadi, godaan terbesar kamu apa? HP. Makanan Atau dia?